Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom jemaat GBI Sentral Taman Ratu dan juga HOG. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua sehat, kita semua sukacita, kita semua semangat. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan pengharapan, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang besar bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati kita di dalam ibadah online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sangat baik. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan, izinkan kami kembali bersekutu di dalam ibadah online. Kiranya Bapa, Kau menyertai kami. Tuhan, membuat kami Tuhan layak di hadapan-Mu, datang mempersiapkan diri, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kepada-Mu. Terpujilah nama Yesus. Berdoa, mulai berdoa Yesus. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, dan semuanya besar dan ajaib. Allahku,
Tuhan. Mazmur 150 ayat yang ke-6 mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biar kita lebih semangat lagi, membangkit di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Kita semua bertepuk tangan buat Tuhan. Yang mau berdiri silakan, yang di rumah boleh. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa saudara? Nama Yesus. Mana yang kuat? Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana yang kuat? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat? Yes, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, Yesus, yeah, Yesus di atas segalanya. Haleluya, kita memuliakan Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau mempersiapkan diri kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita persiapkan hati kita masing-masing untuk Tuhan, biar siap untuk menaburi benih kebenaran firman-Nya dalam setiap hati kita, biar menjadi rema dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah berbicara kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman Yesus. Haleluya. Firman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
Baik saudara, sebelum kita mendengarkan atau kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak saudara sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kesempatan hari ini, pagi ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, perkenankanlah kami juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami juga senantiasa diperteguhkan lagi, diperkuat lagi Tuhan, menjadi orang-orang yang berakar di dalam Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu hari ini akan memberkati kami semua, menjadi bekal kami, merema dalam hidup kami, untuk kami melangkah ke depan yang lebih baik lagi ya Bapa, menjadi orang-orang terang, menjadi orang-orang yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, kiranya Engkau layakkan, Engkau sucikan ya Bapa, sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu boleh semuanya itu berasal dari kebenaran-Mu saja ya Bapa. Kalau ada kuasa iblis, kuasa setan lainnya yang tidak suka tentang kebenaran firman-Mu diberitakan, kami berdoa dan bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan dan kami patahkan. Kami percaya kuasa Tuhan akan melingkupi kami semua dimanapun kami berada. Yang ada di rumah, dimanapun kami berada, semuanya akan dinaungi karena kasih dan juga roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kali ini saudara, di pagi ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, kebebasan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai 21. Saya angkat tema hari ini yaitu tentang tanda pengaruh Roh Kudus pada manusia baru. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan bacakan ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pujilah Tuhan, dan kita percaya kebenarannya itu kekal dan sangat memberkati kita. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa sebelum ini ditulis, di konteks dekatnya itu ada yang namanya manusia baru, ya, judul perikopnya manusia baru. Nah, ini masih membicarakan tentang kehidupan manusia baru. Makanya saya kasih tema juga tentang manusia baru, saudara. Tapi ada kaitannya dengan tanda yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Efesus ini meskipun singkat, tapi mencangkup berbagai bidang dalam kekristenan, baik secara pribadi, lingkungan, dan masyarakat, dan juga di dalam keluarga kita. Nah, sekalipun suratnya pendek, tetapi ini sangat bermanfaat kalau kita baca, saudara. Jadi, mari kita baca kebenaran demi kebenarannya. Amin. Supaya itu memberkati kita semua. Nah, kita perlu tahu tujuan surat Efesus ini adalah untuk mendorong keimanan orang-orang percaya supaya semakin berakar di dalam Kristus. Nah, saudara, kita tahu latar belakang daripada surat Efesus ini, di mana ditulis, ya kan? Tetapi yang paling penting tujuannya adalah untuk mendorong keimanan orang-orang percaya. Kenapa keimanan orang percaya didorong, saudara? Di zaman sekarang ini yang semakin sulit, yang semakin mungkin menggilas seluruh kegiatan kita, ya, yang tadinya kita harus keluar, yang tadinya kita harus melakukan pekerjaan sesuatu yang
berkaitan dengan orang lain. Tetapi di zaman sekarang ini semuanya itu harus di-cut, harus ditunda. Dan semuanya itu membuat kita semakin malas untuk melakukan segala sesuatunya. Sehingga itu juga berpengaruh dalam kerohanian kita, dalam keimanan kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, surat Efesus ini juga mempunyai maksud yang sama, tujuan yang sama, ya, selalu relevan untuk mendorong keimanan orang-orang percaya supaya semakin berakar di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, saya tadi membahas bahwa ini masih berkaitan dengan manusia baru. Nah, kalau kita lihat dalam konteks dekatnya, saudara, Paulus lewat surat ini menjelaskan bahwa tentang manusia baru, yaitu yang bagaimana. Nah, kalau kita lihat secara detailnya adalah seperti orang yang sudah lahir dan menjadi baru, tidak sama sekali mengikut ke hal-hal yang lama. Bahkan dalam ini Paulus menuliskan seperti orang yang berdusta, tetapi dia berbalik menjadi orang yang mengatakan kebenaran, ya. Bukan orang yang penuh dengan kemarahan dalam menyelesaikan segala sesuatunya atau konflik atau permasalahan, tetapi menyelesaikannya dengan damai, menyelesaikannya dengan sejahtera. Nah, saudara, ada lagi juga, bukan menjadi pencuri, tetapi menjadi orang yang bermurah hati. Semuanya itu berbalik, ya, menjadi baik, menjadi hal yang baik. Lagi, saudara, bukan menjadi orang yang suka gosip, tetapi menjadi orang yang suka membangun satu sama lain. Nah, saudara, yang kita lakukan sekarang ini bagaimana? Apakah kita bisa dikatakan manusia baru atau tidak? Nah, selanjutnya, saudara, orang yang tadinya suka memendam permasalahan atau mempunyai kebencian, tetapi berbalik menjadi orang yang mengampuni, orang yang gampang sekali melupakan kesalahan orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu adalah tanda manusia baru, saudara, ya. Dan lagi, yang penuh dengan hawa nafsu, tapi berbalik sedemikian rupa menjadi orang yang punya penguasaan diri yang baik, sehingga dalam kehidupannya dia boleh berlaku dengan baik, tidak berlaku dengan cela. Ada lagi juga, bukan menjadi seorang pemabuk, tetapi malah memberi diri di bawah pengaruh Roh Allah. Nah, ini yang penting, saudara, memberi diri di bawah pengaruh Roh Allah. Bagaimana kehidupan kita selama ini, saudara? Apakah kita memberi diri kita untuk senantiasa tunduk di bawah pengaruh Roh Allah? Tentunya saya yakin dan percaya di antara kita semua ada Roh Allah hinggap. Amin, saudara. Ada Roh Allah yang menempati dalam hati kita. Karena itu kita masih terus mencari Tuhan. Karena itu terus kita masih saja melayani Tuhan. Kita masih memberikan diri kita untuk menghadap Tuhan. Kalau tidak ada lagi Roh Kudus dalam diri kita, mungkin saja kita bisa saja lari kemanapun. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa memalingkan muka kita daripada hadapan Tuhan. Nah, saudara, sungguh penting kita memiliki kesadaran bahwa kita harus tunduk di bawah pengaruh otoritas Roh Allah. Amin, saudara. Karena apa? Karena daripada Roh Allah itulah kita dimampukan dalam melewati segala sesuatunya. Karena apa? Dalam
Kejadian di dalam Kisah Para Rasul ya menjelaskan banyak sekali kuasa-kuasa daripada Allah yang dapat melakukan segala sesuatunya, bahkan yang paling fatal dapat membinasakan orang lain. Kuasanya sama dengan apa yang ada dalam Kristus. Nah, saudara, tapi dalam Kisah Para Rasul 1 kita boleh baca bersama-sama, saudara. Sungguh yang luar biasa, kita patut ingat bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, titik awalnya adalah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam kita sudah menerima kuasa. Kuasa yang seperti apa? Yang di dalamnya ada kekuatan Allah, yang di dalamnya ada mujizat Allah, yang di dalamnya dapat menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Kita harus sadar betul bahwa kehidupan kita tidak boleh lepas daripada peranan Roh Kudus. Karena Paulus pun juga mengatakan di dalam kitab Efesus ini, semuanya itu karena pengorbanan Kristus. Semuanya oleh karena Roh Allah. Ya, Dia dimampukan. Dia bisa menjadi rasul. Sama dengan kita sekarang ini. Kita sampai titik saat ini pun semuanya oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena Roh Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita. Amin, saudara. Coba saudara ingat atau kembali lagi melihat masa lalu saudara seperti apa. Kalau Anda sekarang lebih baik daripada yang dahulu, lihat. Kalau Anda menjadi sekarang, kalau Ricky menjadi yang sekarang ini, itu karena Tuhan, karena Roh Tuhan yang selalu menemani, selalu menyertai, selalu juga memberikan pertolongan. Nah, saudara, peranan pengaruh Roh Allah ini sangat penting. Makanya Paulus memberikan di dalam perikop hidup sebagai anak-anak terang ini, ya, itu tanda pengaruh Roh Kudus pada manusia baru. Maksudnya bagaimana, saudara? Nah, maksudnya seperti ini, saudara. Jadi setelah kita menjadi manusia baru, maka Roh Kudus akan membawa kita pada satu hal yang menjadi kesenangan bagi kita. Dan itu merubah, mungkin bisa dikatakan, karakter kita, sikap kita, dan juga kebiasaan kita. Kebiasaan yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Kita perlu belajar ini bersama-sama, saudara. Apakah kita memiliki kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya? Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanda pengaruh Roh Kudus pada manusia baru yang pertama adalah kita baca dalam ayat 19 bagian A. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Nah, ini saudara. Jadi yang pertama adalah di sini Paulus ingin menunjukkan bahwa di dalam kidung itu ada nyanyian. Jadi poin yang pertama saya masukkan di situ adalah bernyanyi bersama. Karena kita berkidung, ya kan? Kalau di dalam ayat ini, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya. Seorang kepada yang lain, ya. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur. Berarti bukan satu pribadi, melainkan pribadi pas pribadi mengatakan, ayo kita nyanyi bersama di dalam kidung ini. Ayo kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ada puji-pujian,
di dalam sebuah persekutuan, ada puji-pujian di dalam sebuah peribadatan. Nah, saudara, sudahkah kita melakukan kebiasaan ini yang menyenangkan hati Tuhan? Karena ini sebuah tanda daripada pengaruh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu lebih besar dalam diri kita, dia akan mempengaruhi kita untuk kita bernyanyi bersama. Amin, saudara. Amin. Kalau Roh Kudus itu lebih besar dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan membawa pengaruh untuk kita menyenangkan hati Tuhan, untuk kita memuji nama Tuhan. Tapi sebaliknya, saudara, kita perlu merubah diri kita kalau kita belum punya tanda ini. Amin. Tentunya kita akan belajar bersama-sama, saudara, untuk merubah semuanya, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah di bagian B-nya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, di sini artinya bahwa ini lebih ke pribadi, lepas pribadinya, ya. Tidak dipengaruhi oleh orang lain, tetapi dengan segenap hati itu adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa ada satu pribadi yang mengungkapkan itu, ya kan? Kesungguhan hati. Amin, saudara. Nah, jadi yang poin kedua adalah bernyanyi sendiri. Ya, kita kalau Roh Kudus itu lebih besar dan juga kita telah menjadi manusia baru, kita ada di bawah pengaruh Roh Kudus, itu tandanya adalah kita sering memuliakan Tuhan, kita sering memuji nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang selanjutnya, saudara, yang ketiga, tanda pengaruh Roh Kudus pada manusia baru. Yang ketiga adalah ada ucapan syukur di ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini banyak sekali keadaan atau kegiatan-kegiatan rutinitas kita yang mungkin menggilas seluruh kebiasaan rohani kita, menggilas seluruh kegiatan kerohanian kita. Contohnya sekarang ini, kita ibadah di rumah masing-masing, tidak bisa lagi seperti zaman sebelum pandemi. Ya. Jadi saudara, di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal atau problem-problem yang dapat melindas kebiasaan baik kita atau kegiatan baik kita yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Kalau kita melihat seperti hal-halnya di masa pandemi sekarang ini, justru orang lebih takut ke gereja daripada masuk ke mall. Ada orang yang merindukan kapan dia bisa masuk ke mall, tetapi seberapa banyak orang-orang yang mengatakan, kapan ya kita bisa masuk gereja lagi? Nah, saudara, lebih banyak kita mendahulukan kebiasaan-kebiasaan yang duniawi dan melupakan kebiasaan baik yang sejatinya itu adalah bagian dari pengaruh daripada Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, kita patut sadar diri dan menyadarkan diri kita untuk kita lebih lagi mempunyai kebiasaan dan mendahulukan kegiatan-kegiatan rohani kita. Karena itulah yang memberikan kita kekuatan dan semakin mempertajam atau mendekatkan diri kita mempunyai koneksi yang baik dengan Tuhan, saudara. Yang selanjutnya, saudara, di poin yang keempat, yaitu
mementingkan kepentingan orang lain. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara, ini sangat penting sekali. Bahwa ini adalah sikap daripada kasih. Di mana kasih pernah mengatakan, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan, atau sebaliknya. Nah, saudara, atau juga bilang kasihilah musuhmu. Artinya seperti ini, saudara. Bukan kita mempunyai musuh, tetapi sebenarnya Alkitab ingin menegaskan kepada kita, jangan sampai kamu mempunyai musuh dalam dirimu. Maksudnya apa? Kamu menganggap bahwa dirimu itu punya musuh dan kamu harus mengasihi musuhmu. Tidak seperti itu. Tetapi Alkitab ingin menjelaskan bahwa jangan ada musuh, atau jangan ada engkau menganggap ada musuh dalam dirimu. Mementingkan kepentingan orang lain. Nah, dalam poin ini Paulus menegaskan di dalam perikop yang selanjutnya, saudara. Kalau kita lihat dalam perikop selanjutnya, saudara, di situ tentang rumah tangga Kristen. Ya, bagaimana rumah tangga Kristen itu? Kalau kita lihat di dalam perikop berikutnya, saudara bisa baca setelah kebenaran firman ini. Ya, istri harus menghormati suami dan mengizinkan suaminya bertanggung jawab atas dirinya. Mementingkan kepentingan orang lain. Kita harus menghormati suami kita. Contohnya seperti itu. Istri-istri harus menghormati suami-suami. Ini adalah perintah. Dan inilah yang disebut keluarga di dalam manusia baru. Keluarga yang menyenangkan hati Allah. Keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara. Lalu suami harus mengasihi istri dan melaksanakan tanggung jawab dan mengorbankan kepentingannya untuk mensejahterakan istrinya. Dalam hal ini, saudara, saya ingat satu kejadian bahwa dalam kehidupan sebuah rumah tangga, mungkin kesaksian ya lebih tepatnya, kalau kita sebagai suami-suami, contoh simpel sederhananya, kalau kita sedang mengerjakan sesuatu yang penting, mungkin itu membetulkan pintu kah, mungkin kita sedang naik ke genteng kah, membetulkan yang bocor-bocor atau lain sebagainya, yang perlu kita fokus, dan itu adalah pekerjaan yang memang nggak bisa ditunda gitu kan. Tetapi ketika istri kita panggil, Pak, sayang, apalagi, ayah, siapa di sini suami-suami yang bisa menolak panggilan istrinya? Saya mau tanya saudara, di antara kita semua suami-suami, siapakah yang dapat menolak panggilan daripada istri kita? Mau kita sesibuk apapun, pasti kita akan menjawabnya. Sekalipun kita nggak langsung bergerak, tapi panggilannya akan terus menerus. Pak, 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 Pak. Dan itu, kalau kita sebagai laki-laki itu sebenarnya, bersih sekali ya. Tetapi dalam sikap kita mengambil sikap, kita datang dan cepat apa mah? Kita cepat mengatakan, apa sih? Apa? Ya, pasti itu. Kalau kita sebagai suami-suami yang bertanggung jawab dan kita ingin mensejahterakan keluarga kita, pasti kita akan mengatakan itu. Sekalipun kalau kita memerlukan sesuatu, istri kita panggil lama, nah kita sebagai laki-laki pasti cepat mengerjakannya sendiri. Tapi sebaliknya, kalau istri kita membutuhkan pertolongan, contoh simpelnya juga lagi saudara,
Kalau istri kita tidak bisa membawa barang-barang yang berat, pasti dia memanggil kita. Manggil 1-2 kali tidak jalan, 3 terus akan dipanggil. Sehingga kita pun dengan refleks, ya udah biar cepat selesai, kita harus tolong. Ya kan saudara? Sebetulnya itu adalah tanda ya, di mana kita ada di bawah pengaruh Roh Kudus. Kita harus mengasihi istri kita dan bertanggung jawab mensejahterakan istri kita. Ya, saudara, ini ditekankan sekali oleh Paulus. Dan juga saudara, di situ ada lagi juga tentang anak dan orang tua, hamba dan tuannya. Nah, kalau kita lihat tindakan suami itu sama dengan tindakan Kristus, yaitu kasihnya dan pengorbanannya. Di mana Kristus sangat mengasihi gereja, sangat mengasihi umatnya, sangat mengasihi manusia, dan rela mengorbankan apa yang dia miliki, apa yang seharusnya dia punyai, atau juga seperti ini saudara, tahtanya pun yang dia miliki, dia harus mengorbankan semuanya untuk turun ke dunia ini dan mengorbankan dirinya demi kita. Nah, tindakan istri itu sama dengan gereja. Yang seperti apa saudara? Dan maksudnya seperti apa? Yaitu mengizinkan Yesus untuk mengasihinya dan membuat kita menjadi baru. Nah, mari, apakah kita selama ini mengizinkan Yesus untuk merubah hidup kita, untuk dia mengasihi kita, atau juga membuat kita menjadi baru setiap hari, setiap waktu? Nah, kita perlu introspeksi saudara, apakah kita sudah mengizinkan Tuhan? Kalau belum, mari kita berubah. Nah, kita berubah bersama-sama supaya kita menjadi orang-orang yang disebut anak-anak terang, yang tunduk, yang taat pada otoritas Allah, di bawah pengaruh daripada Roh Kudus. Nah, saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biar kita belajar bahwasanya sungguh penting kalau kita tunduk di bawah pengaruh daripada Roh Kudus. Tandanya seperti apa saudara? Kita suka bernyanyi bersama-sama, menaikkan pujian kepada Tuhan di dalam persekutuan kita, dalam peribadatan kita, yang membuat kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Kita harus rajin-rajin ke gereja. Kita harus rajin-rajin mungkin live streaming di gereja kita. Nah, menonton live streaming maksudnya saudara. Rajin-rajin. Dan juga bernyanyi memuliakan Allah sendiri. Dan juga mengucapkan ucapan syukur dalam segala hal. Dan juga saudara, kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain. Ya, mungkin kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus harus mengorbankan diri kita. Tetapi mungkin kita bisa belajar, kita bisa mengorbankan kegiatan kita, waktu kita, dan lain sebagainya, saudara. Kalau itu masih kita bisa lakukan untuk saudara-saudara kita, mari, ayo kita belajar bersama-sama untuk memiliki tanda daripada pengaruh Roh Kudus ini bagi kita semua. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh merema dalam hidup kita semua dan menjadi pijakan kita ke depan untuk kita menjadi lebih baik lagi, untuk kita menjadi anak-anak Allah yang mencerminkan terangnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebenaran firman telah hamba sampaikan. Firman-Mu telah tersampaikan Tuhan hari ini. Biarlah apa yang kurang dari pemberitaan hamba boleh Engkau sempurnakan lewat
Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga itu semua boleh menjadi bekal hidup kami semua, boleh memerdekakan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang senantiasa lebih maju lagi di dalam pengiringan kami di dalam Kristus, dan kami lebih berakar lagi di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan kini saatnya kita akan bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Kami mau berdoa secara khususnya Bapa buat pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani kami, Engkau yang memberkati, buat hamba-Mu Bapak Riki, Nathanael yang sudah menyampaikan firman Allah, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati pelayanan, memberkati rumah tangganya. Demikian juga buat Ibu Agnes yang sudah melayankan dalam pujian penyembahan pagi hari ini, berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang hari ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati mereka dan melawat mereka pribadi lepas pribadi, baik dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa kiranya berkat Tuhan selalu menyertai mereka, dan mereka tetap dalam semangat di dalam iman mereka untuk melayani dan untuk mengiring Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kedatangan-Mu semakin singkat. Oleh karena itu Tuhan, biar iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Bapa, terima kasih. Hari ini juga kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, di pedesaan juga. Tuhan yang memberkati pemerintah kami, sehingga negara kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat jalannya vaksinasi terus Tuhan, biar kiranya boleh berjalan dengan baik. Engkau pakai dan berkati seluruh para tim medis yang saat ini sedang bekerja juga, Tuhan berkati mereka. Demikian juga buat TNI dan Polri, Tuhan yang memberkati. Buat Badan Intelijen Negara kami juga, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, Engkau berkati seluruh kehidupan kami, dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa juga secara khususnya buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam pergumulan hari-hari ini. Mari Tuhan kuatkan mereka, teguhkanlah iman mereka ya Tuhan, untuk tetap berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Terpujilah Engkau Tuhan buat selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Dia datang kembali menjemput kita semua orang yang percaya. Haleluya, haleluya, amin.